Hanya 3 hari setelah pemakaman ibunya, Rina kembali menginjakan kaki di rumah yang telah menjadi saksi seluruh masa kecilnya. Namun rumah itu tak lagi terasa hangat. Aroma bunga melati dari karangan duka masih memenuhi ruang tamu, bercampur dengan bau kopi yang diseduh para kerabat. Di ruangan yang sama, orang-orang yang dulu sering tertawa bersama kini duduk saling berjauhan, seolah dipisahkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Hari itu bukan lagi tentang kehilangan. Hari itu adalah hari pembagian warisan. Tak seorang pun menyadari, keputusan terakhir Ibu Ratna akan mengubah hidup mereka untuk selamanya. Sebelum cerita ini berlanjut, tuliskan dulu di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Dan kalau kalian suka drama keluarga penuh misteri seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Sekarang mari kita lanjutkan ceritanya. Pak Harun, notaris keluarga yang sudah mengenal Ibu Ratna lebih dari 20 tahun, duduk di depan semua anggota keluarga sambil membawa sebuah map kulit berwarna coklat tua. Di sebelah kiri duduk Dian, anak sulung yang sukses mengelola beberapa toko bangunan. Di sampingnya ada Bimo, kakak laki-laki yang sejak tadi terus memainkan kunci mobil barunya sambil sesekali melihat jam tangan. Lalu Siska, anak ketiga yang tampak sibuk membalas pesan di ponselnya, namun telinganya tetap fokus mendengarkan. Sementara itu Rina memilih duduk paling ujung, dekat jendela. Tatapannya sesekali mengarah ke kamar mendiang ibunya yang pintunya masih tertutup rapat. Dadanya terasa sesak. Selama 2 tahun terakhir, dialah yang tinggal bersama Ibu Ratna. Ia berhenti mengambil banyak jadwal kerja di klinik agar bisa merawat ibunya yang semakin lemah. Ia memandikan ibunya, menyuapi makan, mengantar kontrol ke rumah sakit, menemani setiap malam ketika sang ibu sulit tidur. Namun semua itu tak pernah ia anggap sebagai pengorbanan. Baginya, merawat ibu adalah kewajiban seorang anak. Pak Harun membuka map perlahan. Sesuai amanat almarhumah Ibu Ratna, hari ini saya akan membacakan isi surat wasiat beliau. Ruangan langsung hening. Semua mata tertuju kepada notaris. Rumah utama di Jalan Kenanga diberikan kepada anak pertama, Dian. Dian menghela napas lega. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Pak Harun melanjutkan. Ruko di pasar induk diberikan kepada anak kedua, Bimo. Bimo mengangguk sambil tersenyum puas. Saya akan mengelolanya sebaik mungkin. Tabungan dan deposito dibagi rata kepada Dian, Bimo, dan Siska. Siska tersenyum lebar. Aku tahu ibu pasti adil. Rina masih menunggu. Ia tidak berharap rumah. Tidak juga berharap uang. Setidaknya, mungkin sebuah kenang-kenangan yang memang dipilih khusus oleh ibunya. Pak Harun membalik halaman terakhir. Untuk anak bungsu. Semua mata kini mengarah kepada Rina. Almarhumah memberikan satu koper tua milik pribadi beliau. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa detik kemudian. Tunggu apa? Bimo mengernyit. Cuma koper. Tanya Siska tak percaya. Dian bahkan meminta Pak Harun mengulanginya. Maaf, Pak, mungkin ada halaman yang terlewat. Pak Harun menggeleng pelan. Tidak ada. Beliau menunjuk ke arah sudut ruang tamu. Di sana berdiri sebuah koper tua berwarna coklat gelap. Kulitnya sudah mengelupas di beberapa bagian. Pegangannya dibalut lakban hitam yang mulai robek. Salah satu sudutnya penyok, seolah sudah berkali-kali terjatuh. Itu koper peninggalan almarhumah. Bimo tertawa kecil. Serius? Rina cuma dapat barang rongsokan. Siska ikut terkekeh. Kasihan juga ya. 2 tahun merawat ibu, hadiahnya koper bekas. Beberapa sepupu yang ikut menyaksikan mulai berbisik-bisik. Apa isinya? Paling cuma baju lama. Atau buku-buku sekolah. Bimo berjalan menghampiri koper itu. Ia mengetuk bagian atasnya beberapa kali. Kosong kayaknya. Gelak tawa kecil memenuhi ruangan. Rina hanya diam. Tatapannya tak lepas dari koper itu. Entah mengapa, ia merasa ibunya tak mungkin meninggalkan sesuatu tanpa alasan. Ingatannya melayang pada 2 minggu sebelum Ibu Ratna meninggal. Saat itu ibunya meminta koper tersebut diturunkan dari loteng. Rina sempat bertanya, Bu, boleh kubuka? Ibu Ratna hanya tersenyum tipis. Belum waktunya. Saat itu Rina tidak mengerti. Kini kata-kata itu kembali terngiang di kepalanya. Belum waktunya. Berarti sekarang waktunya? Pak Harun berdiri. Tugas saya sudah selesai. Semua dokumen akan diproses minggu depan. Beliau lalu memandang Rina beberapa detik lebih lama daripada yang lain.
Tatapan itu terasa aneh. Seolah ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan. Namun beliau memilih diam. Tak lama kemudian, Dian mulai membahas rencana renovasi rumah. Bimo menghitung perkiraan harga ruko jika dijual. Siska sibuk membicarakan pembagian deposito. Tak seorang pun memperhatikan Rina. Ia berjalan perlahan menuju sudut ruangan. Mengangkat koper tua itu. Betapa terkejutnya ia ketika koper tersebut terasa jauh lebih berat daripada yang dibayangkannya. Bukan berat karena besi. Ada sesuatu di dalamnya. Rina berpamitan singkat lalu keluar dari rumah. Tak ada yang menahannya. Tak ada yang mengantarnya sampai pintu. Bahkan sebagian besar keluarganya sudah kembali sibuk membicarakan nilai aset yang baru saja mereka terima. Sesampainya di rumah kontrakannya yang sederhana, Rina meletakkan koper itu di atas meja kayu. Ia mengusap debu yang menempel di permukaannya. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Perlahan, ia membuka pengait pertama. Lalu pengait kedua. Saat tutup koper terangkat beberapa sentimeter, matanya langsung tertuju pada sebuah amplop putih yang direkatkan di bagian dalam tutup koper. Di bagian depan amplop itu terdapat tulisan tangan yang sangat dikenalnya. Tulisan tangan sang ibu. Dengan napas yang mulai memburu, Rina membaca kalimat pertama. Rina, apapun yang terjadi, jangan pernah membuka isi koper ini di depan saudara-saudaramu. Rina mematung beberapa saat. Tangannya yang menggenggam amplop putih itu mulai bergetar. Tulisan tangan di depannya begitu familiar. Huruf-huruf yang rapi dan sedikit miring ke kanan itu telah ia lihat sejak kecil. Tulisan yang dulu memenuhi buku rapor, catatan sekolah, hingga pesan-pesan kecil yang sering diselipkan ibunya di meja makan. Tak mungkin ia salah mengenalinya. Perlahan, Rina menarik amplop itu dari perekatnya. Di bawah amplop, masih terlihat sebuah kalimat lain yang ditulis langsung pada lapisan kain bagian dalam koper. Percayalah, semua yang ibu lakukan bukan karena ibu lebih menyayangi mereka. Kalimat itu membuat dada Rina semakin sesak. Apa maksud ibu? Gumamnya pelan. Dengan hati-hati ia membuka amplop tersebut. Di dalamnya hanya ada 2 lembar surat yang sudah mulai menguning dimakan usia. Rina menarik napas panjang sebelum mulai membaca. Untuk Rina, anak bungsu yang paling sering membuat ibu tersenyum. Jika surat ini sudah sampai di tanganmu, berarti ibu sudah benar-benar pergi. Maafkan ibu. Mungkin selama bertahun-tahun kamu merasa ibu tidak pernah membelamu. Mungkin kamu juga pernah bertanya mengapa ibu selalu terlihat lebih memikirkan kakak-kakakmu. Percayalah, tidak ada satu hari pun ibu berhenti menyayangimu. Justru karena ibu menyayangimu, ibu memilih menitipkan sesuatu yang tidak bisa diberikan kepada anak-anak ibu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih berat daripada rumah. Lebih berat daripada tanah. Lebih berat daripada uang. Air mata Rina mulai menetes tanpa terasa. Ia mengusap pipinya, lalu melanjutkan membaca. Rina, apapun yang kamu temukan nanti, jangan langsung percaya pada siapapun. Bahkan, jika yang berbicara adalah saudaramu sendiri. Selama 22 tahun, ibu menyimpan rahasia ini sendirian. Bukan karena ibu tidak percaya kepada kalian, tetapi karena ibu takut keluarga ini benar-benar hancur. Kalau kamu sudah siap, bukalah koper ini satu persatu. Jangan diburu-buru. Dan jangan pernah membiarkan siapapun mengambilnya. Rina menutup surat itu perlahan. Tangisnya pecah. Bukan karena warisan, tetapi karena baru kali itu ia merasa benar-benar mendengar isi hati ibunya. Seumur hidup, Ibu Ratna memang bukan tipe yang pandai mengungkapkan perasaan. Beliau lebih sering menunjukkan kasih sayang lewat tindakan. Membuatkan sarapan. Menyisihkan uang belanja untuk biaya sekolah. Menunggu anak-anaknya pulang hingga larut malam. Kini, setelah tiada, justru surat itulah yang membuat Rina merasa paling dekat dengan ibunya. Ia menarik napas panjang. Lalu mulai mengeluarkan isi koper satu persatu. Yang pertama, sebuah buku harian berwarna biru tua. Sampulnya mulai pudar. Di pojok kanan terdapat tulisan kecil menggunakan tinta hitam. Catatan ibu, jangan dibaca sebelum waktunya. Rina meletakkannya di atas meja. Kemudian ia mengeluarkan sebuah album foto kecil. Sebagian fotonya sudah kusam. Namun anehnya, ada beberapa halaman yang kosong. Bekas lem foto masih terlihat jelas. Seolah seseorang sengaja mencabut foto-foto tertentu. Siapa yang mengambilnya? Bisik Rina. Barang berikutnya membuatnya semakin bingung. Sebuah kaset mini. Model lama. Sudah bertahun-tahun ia tidak melihat benda seperti itu.
Di atas kaset tertulis menggunakan spidol. Putar paling akhir. Rina semakin heran. Ibunya seperti sengaja menyusun urutan semua benda di dalam koper. Masih ada satu benda lagi. Sebuah map coklat tipis yang diikat pita kain. Belum sempat Rina membukanya. Ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar membuat wajahnya berubah. Dian. Rina ragu beberapa detik. Akhirnya ia mengangkat telepon itu. Halo, Kak. Rina, kamu sudah buka koper itu? Rina terdiam. Belum banyak. Isinya apa? Cuma barang-barang ibu. Barang apa? Buku sama beberapa surat. Suara Dian terdengar berubah. Surat? Iya. Surat apa? Aku juga belum baca semuanya. Hening beberapa detik. Kemudian Dian berkata pelan. Besok kami ke rumahmu. Untuk apa? Kami juga ingin lihat isi koper itu. Rina langsung menggenggam ponselnya lebih erat. Tapi, ini warisan yang diberikan ibu buat aku. Justru karena itu. Suara Dian mulai terdengar tegas. Jangan sampai ada sesuatu yang seharusnya milik bersama malah kamu sembunyikan. Sambungan telepon terputus. Rina menatap layar ponselnya cukup lama. Perasaannya mulai tidak tenang. Baru beberapa jam pembagian warisan selesai. Namun kakak-kakaknya sudah berubah pikiran. Mereka tidak lagi menertawakan koper tua itu. Mereka justru ingin melihat isinya. Kenapa mereka tiba-tiba penasaran? Pertanyaan itu belum sempat terjawab. Rina kembali menatap isi koper. Di bagian paling bawah, di balik lapisan kain yang mulai robek, jarinya menyentuh sesuatu yang keras. Bukan buku, bukan kaset, bukan map. Dengan hati-hati ia menarik benda itu keluar. Sebuah flash disk hitam berukuran kecil. Di permukaannya hanya tertulis satu kalimat menggunakan label putih. Lihat ini setelah kamu selesai membaca buku harian ibu. Rina menelan ludah. Ia mulai sadar. Koper tua itu bukan sekadar warisan. Melainkan awal dari sebuah rahasia yang selama puluhan tahun disembunyikan oleh ibunya. Rina memandangi flash disk kecil itu cukup lama. Entah mengapa, tangannya justru menarik kembali surat pertama dari ibunya. Di bagian paling bawah surat itu, ada satu kalimat yang tadi terlewat karena matanya dipenuhi air mata. Jangan melompat ke bagian akhir. Bacalah buku harian ini terlebih dahulu. Setelah itu, baru putar rekaman dan buka flash disk. Semua akan masuk akal pada waktunya. Rina mengembuskan napas panjang. Baik, Bu. Ia menyimpan kembali flash disk itu ke dalam koper. Lalu mengambil buku harian berwarna biru tua. Sampulnya sudah mulai kusam. Di halaman pertama tertulis dengan tinta hitam. Kalau buku ini dibaca oleh selain Rina, berarti seseorang telah mengkhianati pesan terakhirku. Jantung Rina berdegup lebih cepat. Ia membalik halaman berikutnya. 15 Januari 2003. Hari ini ayah kalian pulang lebih awal. Beliau membawa sekotak martabak untuk dimakan bersama. Anak-anak tertawa. Rumah kecil ini terasa begitu hangat. Kalau suatu hari nanti kalian membaca tulisan ini, tolong ingat, ayah kalian bukan orang jahat. Air mata Rina kembali menetes. Sejak kecil, ia tumbuh dengan keyakinan bahwa ayahnya adalah penyebab semua kesulitan keluarga. Ia sering mendengar tetangga berkata, ayahmu itu terlalu keras kepala. Kalau bukan karena ayahmu, keluarga kalian tidak akan jatuh miskin. Bahkan kakak-kakaknya sering mengeluh. Kalau ayah tidak membuat masalah dulu, hidup kita pasti enak. Karena cerita itu terus diulang selama bertahun-tahun, Rina pun mempercayainya. Namun, kalimat pertama di buku harian itu justru berkata sebaliknya. Ia melanjutkan membaca. 3 Mei 2004. Hari ini ayah kalian pulang dengan wajah penuh luka. Beliau tidak mau bercerita. Katanya hanya terjatuh. Aku tahu beliau berbohong. Tetapi aku juga tahu. Beliau sedang berusaha melindungi sesuatu. Rina mengernyit. Melindungi apa? Ia membalik halaman berikutnya. 20 Juli 2004. Kalau suatu hari nanti anak-anakku membenci ayah mereka, biarlah. Aku lebih rela mereka membenci kami daripada kehilangan salah satu dari mereka. Rina menutup mulutnya. Dadanya mulai terasa sesak. Kenapa ibu menulis seperti ini? Semakin dibaca, isi buku itu semakin berbeda dari cerita yang selama ini ia dengar. Tidak ada satupun kalimat yang menggambarkan ayahnya sebagai pria pemalas atau penjudi. Justru sebaliknya.
Ibu Ratna berkali-kali menulis tentang pengorbanan sang suami. Namun, saat Rina membalik ke halaman berikutnya, ia berhenti. Puluhan halaman setelahnya hilang. Bukan robek biasa. Bekas sobekannya sangat rapi. Seolah sengaja dipotong menggunakan pisau atau cutter. Halaman-halaman ini. Siapa yang mengambilnya? Ia membuka halaman berikutnya lagi. Masih hilang. Lagi. Hampir 30 halaman lenyap. Rina mulai panik. Itu pasti bagian paling penting. Ia segera mengambil album foto dari dalam koper. Mungkin ada petunjuk lain. Album itu dipenuhi foto-foto masa kecil mereka. Foto ulang tahun. Foto di pantai. Foto saat ayah mengajari mereka naik sepeda. Namun, di beberapa halaman, bekas lem foto masih terlihat jelas. Ada banyak foto yang sudah tidak ada. Seseorang telah mengambilnya. Bukan satu, tetapi belasan. Rina mengingat-ingat. Sejak kapan album keluarga mereka menjadi tidak lengkap? Mengapa ia tidak pernah menyadarinya? Saat sedang membalik halaman terakhir, sebuah foto kecil terjatuh ke lantai. Foto itu terselip di bagian sampul belakang. Rina segera mengambilnya. Foto tersebut memperlihatkan ayah dan ibunya sedang berdiri di depan sebuah rumah kayu. Di sebelah ayah, berdiri seorang pria yang wajahnya dicoret menggunakan tinta hitam. Bukan hanya dicoret, bagian wajahnya digores berkali-kali hingga hampir sobek. Rina membeku. Ibu. Siapa orang ini? Di balik foto terdapat tulisan tangan. Jangan pernah mencari orang ini sebelum bertemu Pak Arga. Pak Arga? Nama itu terasa asing. Rina mencoba mengingat-ingat. Tidak ada anggota keluarga yang bernama Arga. Tidak ada tetangga. Tidak ada saudara. Lalu, siapa Pak Arga? Belum sempat ia berpikir lebih jauh. Ponselnya kembali berdering. Kali ini bukan Dian, melainkan nomor yang tidak dikenal. Dengan ragu, Rina mengangkat telepon itu. Halo? Apakah ini Rina, anak Bu Ratna? Iya, dengan siapa? Suara pria tua terdengar pelan. Saya Arga. Tubuh Rina langsung menegang. Saya baru mendapat kabar ibumu sudah meninggal. Beliau pernah berpesan. Kalau suatu hari beliau tiada, saya harus menemui kamu. Rina berdiri dari kursinya. Matanya kembali menatap foto yang baru saja ia temukan. Jantungnya berdetak semakin cepat. Pria dalam foto. Apakah Pak Arga? Seolah bisa membaca pikirannya. Pria di ujung telepon berkata dengan suara berat. Nak, ada banyak hal tentang ayahmu yang selama ini tidak pernah kalian ketahui. Rina masih memegang ponselnya. Dadanya berdebar semakin kencang. Tatapannya bergantian antara layar ponsel dan foto lama di tangannya. Maaf, Bapak siapa tadi? Tanyanya memastikan. Arga. Suara pria di seberang terdengar berat namun tenang. Dulu aku bekerja bersama ayahmu. Rina menelan ludah. Di mana Bapak mendapatkan nomor saya? Ibumu yang memberikannya. Rina langsung mengernyit. Tapi, ibu sudah meninggal. Iya. Beliau menitipkan nomor itu 6 bulan lalu. Kalimat itu membuat bulu kuduk Rina meremang. 6 bulan lalu berarti ketika kondisi Ibu Ratna mulai memburuk. Beliau rupanya sudah mempersiapkan semuanya. Pak Arga kembali berbicara. Kalau koper itu sudah sampai ke tanganmu, berarti waktunya sudah tiba. Rina terdiam. Bagaimana mungkin pria ini tahu tentang koper? Apa Bapak bisa datang ke rumah saya? Tidak. Kenapa? Karena ada orang yang mungkin sedang mengawasimu. Rina langsung menoleh ke arah jendela. Jalan di depan rumah kontrakannya tampak lengang. Hanya ada seorang penjual bakso yang mendorong gerobaknya perlahan. Namun entah mengapa, ucapan Pak Arga membuatnya mulai merasa tidak nyaman. Lalu, kita bertemu di mana? Besok. Pukul 10 pagi. Di perpustakaan Kota Lama. Datang sendiri. Sambungan telepon terputus. Malam itu Rina hampir tidak bisa tidur. Buku harian ibunya tergeletak di samping bantal. Berkali-kali ia membaca ulang halaman-halaman yang masih utuh. Namun jawabannya tetap sama. Justru semakin banyak pertanyaan yang muncul. Mengapa ayahnya selalu digambarkan sebagai pria baik oleh ibunya? Mengapa ada puluhan halaman yang sengaja dirobek? Mengapa ada foto yang dihilangkan? Dan, siapa sebenarnya pria yang wajahnya dicoret dalam foto itu? Keesokan paginya, Rina memasukkan buku harian, foto lama,
dan flash disk ke dalam tas ransel. Sementara koper tua itu ia sembunyikan di bawah ranjang dan menutupinya dengan beberapa kardus bekas. Sebelum berangkat, tanpa sadar matanya tertuju pada bingkai foto keluarga yang tergantung di ruang tamu. Foto itu diambil hampir 25 tahun lalu. Ayah berdiri di tengah. Ibu tersenyum di sampingnya. Mereka tampak bahagia. Sebenarnya siapa ayah? Bisiknya pelan. Perpustakaan kota lama sudah sepi ketika Rina tiba. Bangunan tua peninggalan Belanda itu hampir tidak pernah lagi dikunjungi. Rak-rak kayunya dipenuhi buku yang mulai menguning. Di sudut ruang baca, seorang pria berusia sekitar 65 tahun berdiri sambil memegang topi lusuh. Rambutnya sudah memutih. Tubuhnya kurus. Namun sorot matanya tajam. Rina. Iya. Aku Arga. Rina mengangguk pelan. Mereka duduk saling berhadapan. Beberapa detik tak ada yang berbicara. Pak Arga menatap wajah Rina cukup lama. Kamu sangat mirip ayahmu. Kalimat itu membuat Rina tersenyum tipis. Selama ini tidak pernah ada yang mengatakan hal itu. Orang-orang justru sering bilang wajahnya sangat mirip ibunya. Pak Arga mengeluarkan sebuah amplop coklat dari dalam tasnya. Ayahmu menitipkan ini. Rina membelalak. Ayah. Iya. Beliau menitipkannya bertahun-tahun lalu. Katanya hanya boleh kuberikan setelah ibumu tiada. Dengan tangan gemetar, Rina menerima amplop tersebut. Di bagian depan tertulis tulisan tangan ayahnya. Untuk anak-anak ayah, jika suatu hari kalian mengetahui semuanya. Air mata Rina kembali menetes. Sudah lebih dari 20 tahun ia tidak pernah melihat tulisan tangan ayahnya. Pak Arga menghela napas panjang. Rina. Ada satu hal yang harus kamu tahu. Rina mengangkat wajah. Selama ini kalian semua percaya ayahmu membuat keluarga kalian jatuh miskin. Rina mengangguk pelan. Itu yang kami dengar sejak kecil. Pak Arga tersenyum pahit. Itu bohong. Rina membeku. Ayahmu bukan orang yang menghabiskan harta keluarga. Lalu, kenapa kami kehilangan semuanya? Pak Arga menatap keluar jendela. Karena ayahmu memilih menyelamatkan seseorang. Seseorang? Iya. Orang itu adalah anggota keluargamu sendiri. Rina semakin bingung. Maksud Bapak? Pak Arga menggeleng. Aku belum bisa menjelaskan semuanya. Belum waktunya. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Jangan pernah menyerahkan koper itu kepada siapapun. Termasuk kepada saudara-saudaramu. Rina mengernyit. Kenapa? Pak Arga membuka dompetnya. Lalu mengeluarkan sebuah foto lain. Foto yang membuat napas Rina seakan berhenti. Di foto itu, ayahnya sedang berjabat tangan dengan seseorang. Dan orang yang berdiri di samping ayah adalah pria yang wajahnya dicoret dalam album foto milik ibunya. Dia. Bis Rina. Siapa dia? Pak Arga memandang Rina dengan wajah serius. Kalau ingin mengetahui jawabannya, kamu harus bersiap kehilangan kepercayaanmu kepada salah satu saudaramu. Jantung Rina berdegup keras. Belum sempat ia bertanya lagi, ponselnya tiba-tiba bergetar. Pesan masuk dari Bimo. Kami sudah di rumah kontrakanmu. Koper itu ada di mana? Wajah Rina langsung pucat. Ia menoleh ke arah Pak Arga. Pak, mereka sedang ada di rumah saya. Pak Arga berdiri cepat. Kalau begitu, kita terlambat. Lari ke rumahmu sekarang. Lari ke rumahmu sekarang. Suara Pak Arga membuat Rina tersadar dari keterkejutannya. Tanpa membuang waktu, ia segera meraih tas ranselnya. Amplop peninggalan ayah dimasukkan dengan hati-hati ke dalam tas. Sementara foto lama kembali ia simpan di saku jaket. Pak, ikut saya. Pak Arga menggeleng pelan. Tidak. Kenapa? Kalau aku ikut, keadaan justru akan semakin rumit. Tapi, dengar baik-baik. Pak Arga menatap mata Rina dengan serius. Jangan tunjukkan apapun yang ada di dalam koper. Jangan percaya siapapun sebelum kamu membaca semua isi buku harian. Lalu bagaimana kalau mereka memaksa? Pak Arga terdiam beberapa detik. Kalau perlu, bohongilah mereka. Rina mengangguk pelan. Ia belum pernah berbohong kepada saudara-saudaranya. Namun entah mengapa, kali ini ia merasa harus melakukannya. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Rina bercampur aduk. Mengapa tiba-tiba semua orang menginginkan koper tua itu? Kemarin mereka menertawakannya.
Hari ini mereka justru mencarinya. Apa sebenarnya yang mereka ketahui? Atau, apa yang mereka takutkan? Mobil angkutan yang ditumpanginya berhenti tepat di depan gang rumah kontrakan. Dari kejauhan, Rina langsung melihat mobil hitam milik Bimo terparkir di depan rumahnya. Di teras berdiri Dian dan Siska. Keduanya tampak gelisah. Begitu melihat Rina turun, Bimo langsung menghampiri. "Kamu dari mana saja?" Rina berusaha tetap tenang. "Ada urusan." "Urusan apa?" "Ke perpustakaan." Bimo mengernyit. "Perpustakaan?" "Iya." "Buat apa?" "Mengembalikan buku." Bimo tidak terlihat percaya. Tatapannya justru mengarah ke tas ransel yang dibawa Rina. "Apa itu?" "Buku." "Mana lihat." Rina spontan menarik tasnya ke belakang. "Kenapa, Kak? Kenapa harus lihat tasku?" Dian segera menengahi. "Bimo, jangan seperti itu." Namun nada bicaranya berubah saat menoleh ke Rina. "Rina, kami cuma ingin memastikan." "Memastikan apa?" "Kalau memang koper itu cuma berisi barang-barang lama." Rina memandang satu persatu wajah kakaknya. Kemarin mereka tidak peduli. Hari ini mereka datang bertiga. Ada sesuatu yang berubah. "Aku sudah bilang. Isinya cuma buku dan surat. Sekarang kami ingin melihatnya." Suara Bimo terdengar lebih keras. Rina menggeleng. "Itu warisan ibu untukku. Justru karena itu, kami juga anak ibu. Tidak ada yang boleh disembunyikan." Siska yang sejak tadi diam akhirnya ikut berbicara. "Rina, kamu tidak curiga?" "Curiga apa? Kenapa ibu memberikan koper itu hanya kepadamu?" Pertanyaan itu membuat Rina terdiam. Ia memang memikirkannya sejak kemarin. Namun bukan berarti ia harus menyerahkan isi koper begitu saja. "Aku akan membacanya dulu. Nanti kalau memang perlu, aku akan cerita." Bimo langsung menggeleng keras. "Tidak. Hari ini juga. Kita buka bersama." Suasana mulai memanas. Beberapa tetangga bahkan mulai memperhatikan dari balik pagar. Rina menarik napas panjang. "Aku tidak mau." Kalimat itu membuat wajah Bimo berubah. "Jadi benar. Kamu menyembunyikan sesuatu." "Bukan begitu." "Kalau bukan, kenapa tidak mau?" Dian mencoba berbicara lebih lembut. "Rina, kita ini saudara. Masa sudah tidak saling percaya?" Rina tersenyum pahit. "Sejak kemarin yang kalian bicarakan hanya rumah, ruko, dan deposito. Tidak ada satupun yang bertanya bagaimana perasaanku. Tapi begitu tahu ada surat di dalam koper, kalian langsung datang bertiga." Ketiga kakaknya saling berpandangan. Tak ada yang menjawab, karena ucapan Rina memang benar. Bimo berdeham. "Pokoknya kami ingin lihat." Rina membuka pintu rumah, lalu berdiri tepat di depan ambang pintu. "Maaf. Tidak hari ini." Bimo mulai kehilangan kesabaran. "Kalau begitu kami masuk sendiri." Ia melangkah maju. Namun Rina segera menghalangi. "Kak, boleh hormati sedikit pesan terakhir ibu." Suasana kembali sunyi. Untuk pertama kalinya sejak pemakaman, nama Ibu Ratna disebut dengan nada penuh luka. Dian menatap adiknya beberapa saat, lalu berkata pelan, "Baik. Kami pulang. Tapi besok, kami akan datang lagi. Tolong pikirkan baik-baik." Mereka bertiga akhirnya pergi. Namun sebelum masuk ke mobil, Rina melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Bimo menoleh ke arah rumahnya. Tatapannya bukan seperti seorang kakak yang penasaran, melainkan seperti seseorang yang takut kehilangan sesuatu yang sangat penting. Begitu mobil mereka menghilang di ujung gang, Rina buru-buru masuk ke dalam rumah. Ia langsung berlari ke kamar. Koper tua masih berada di bawah ranjang. Belum ada yang menyentuhnya. Rina mengembuskan napas lega. Namun saat hendak mengeluarkan koper itu, ia menyadari sesuatu. Posisi kardus penutupnya sedikit bergeser. Padahal, ia yakin tadi pagi meletakkannya dengan rapi. Jantungnya kembali berdegup. "Apa? Ada yang masuk rumahku?" Dengan tangan gemetar, Rina membuka koper itu sekali lagi. Semua isi masih tampak lengkap. Buku harian, kaset mini, flash disk, map coklat. Namun ketika ia mengambil map tersebut,
Sebuah amplop kecil berwarna krem tiba-tiba meluncur dari sela-selanya. Rina mengernyit. Aku tidak melihat ini kemarin. Di bagian depan amplop itu tertulis dengan tinta biru yang mulai memudar. Jangan buka wasiat kedua ini sebelum kamu tahu siapa yang merobek halaman-halaman buku harian ibu. Rina membeku. Wasiat kedua? Kalau memang ada wasiat kedua. Lalu, wasiat yang dibacakan Pak Harun kemarin sebenarnya wasiat yang mana? Rina masih memandangi amplop krem di tangannya. Jantungnya berdetak semakin cepat. Tulisan tangan di bagian depan amplop benar-benar milik ibunya. Ia sangat hafal bentuk huruf R dan I yang selalu dibuat melengkung oleh Ibu Ratna. Dengan hati-hati, Rina membalik amplop itu. Di bagian belakang terdapat segel lilin kecil yang sudah retak dimakan usia. Di bawahnya tertulis satu kalimat. Kalau segel ini rusak sebelum waktunya, berarti seseorang telah mengkhianati keluarga kita. Rina langsung menarik napas panjang. Kenapa semuanya terasa seperti sudah direncanakan sejak lama, Bu? Ia hampir saja membuka amplop itu. Namun tiba-tiba ia teringat pesan ibunya. Jangan buka wasiat kedua sebelum kamu tahu siapa yang merobek halaman-halaman buku harian ibu. Perlahan ia menarik kembali tangannya. Tidak. Aku harus mengikuti semua petunjuk ibu. Ia memasukkan kembali amplop itu ke dalam koper. Sore harinya, Rina memutuskan menelepon Pak Harun. Nomor notaris itu masih tersimpan di ponselnya. Tak lama kemudian sambungan tersambung. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Rina. Ada yang ingin saya tanyakan. Tentang koper itu. Rina terdiam beberapa detik. Jadi, Bapak memang tahu. Pak Harun menghela napas pelan. Sedikit. Kenapa Bapak tidak pernah cerita? Karena saya berjanji kepada ibumu. Beliau meminta saya tetap diam. Rina memejamkan mata. Semakin lama, semakin banyak orang yang ternyata mengetahui sesuatu. Hanya dirinya dan saudara-saudaranya yang hidup dalam ketidaktahuan selama bertahun-tahun. Pak, apakah benar ada wasiat kedua? Di ujung telepon terdengar keheningan. Beberapa detik berlalu. Barulah Pak Harun menjawab. Ada. Rina langsung berdiri dari kursinya. Jadi benar. Iya. Kenapa kemarin tidak dibacakan? Karena memang bukan waktunya. Kenapa? Begitulah permintaan ibumu. Rina semakin bingung. Apa isi wasiat kedua itu? Maaf. Saya tidak bisa menjawab. Bahkan kepada saya. Bukan tidak mau. Tetapi saya tidak boleh. Kalau saya melanggar, berarti saya mengkhianati orang yang selama ini saya hormati. Rina menunduk. Ia tahu Pak Harun bukan orang yang mudah dibujuk. Sejak ayahnya masih hidup, notaris itu memang terkenal sangat menjaga kepercayaan. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Pak Harun menjawab pelan. Teruskan membaca buku harian ibumu. Jawabannya ada di sana. Lalu datanglah ke kantor saya. Kapan? Besok pagi. Datang sendiri. Saya akan menunjukkan sesuatu. Malam itu Rina kembali membuka buku harian. Ia melanjutkan ke halaman setelah bagian yang tersisa. Tulisan ibunya semakin terlihat tergesa-gesa. 12 November 2005. Hari ini aku memutuskan menyembunyikan beberapa halaman. Kalau halaman-halaman ini jatuh ke tangan orang yang salah, keluarga kami tidak akan pernah utuh lagi. Rina berhenti membaca. Jadi, ibu sendiri yang menyembunyikannya. Namun di halaman berikutnya, tulisan itu berubah. 13 November 2005. Aku terlambat. Saat kembali ke kamar, beberapa halaman sudah hilang. Seseorang lebih dulu menemukannya. Aku tidak tahu siapa. Aku hanya tahu, mulai hari ini aku tidak bisa lagi mempercayai semua orang. Mata Rina membelalak. Bukan ibu yang merobeknya. Berarti memang ada seseorang yang mengambil halaman-halaman itu. Ia membalik halaman berikutnya. Namun tulisan di sana membuat tengkuknya terasa dingin. Kalau suatu hari Rina membaca buku ini, orang yang mengambil halaman-halaman tersebut mungkin masih sangat dekat denganmu. Rina langsung menutup buku itu. Dadanya naik turun. Masih sangat dekat. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Apakah maksud ibunya? Salah satu kakaknya? Atau orang lain? Keesokan paginya Rina berangkat menuju kantor Pak Harun. Gedung kecil itu berada di pusat kota.
Saat ia hendak masuk ke halaman kantor, langkahnya mendadak terhenti. Di seberang jalan, terparkir mobil hitam milik Bimo. Rina spontan bersembunyi di balik pohon. Beberapa detik kemudian, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Bimo keluar dari mobil, lalu masuk ke kantor Pak Harun. Sekitar 15 menit kemudian, Bimo keluar sambil membawa sebuah map berwarna biru. Wajahnya tampak tegang. Ia terus menoleh ke kanan dan kiri sebelum akhirnya masuk kembali ke mobil dan pergi. Rina mematung. Apa yang dicari Kak Bimo di sini? Begitu keadaan sepi, Rina segera masuk ke kantor. Pak Harun tampak terkejut melihatnya. Kamu melihat siapa tadi? Rina mengangguk. Saya melihat Kak Bimo keluar dari sini. Pak Harun mengembuskan napas panjang. Aku sudah menduganya. Maksud Bapak? Tadi dia datang. Lalu, dia memaksa ingin melihat semua dokumen peninggalan ibumu. Rina langsung mengernyit. Bapak memberikannya? Tidak. Lalu kenapa dia datang? Pak Harun menatap Rina dengan wajah yang jauh lebih serius dibanding sebelumnya. Kemudian beliau membuka laci mejanya. Dari dalam laci itu, beliau mengeluarkan sebuah map tua yang sudah mulai menguning. Map itu diikat menggunakan pita merah. Pak Harun mendorong map tersebut ke hadapan Rina. Ini bukan wasiat kedua. Lalu apa? Ini adalah daftar orang yang pernah mengetahui rahasia ibumu. Rina perlahan membuka halaman pertama. Di sana hanya ada 5 nama. Nama pertama, Pak Harun. Nama kedua, Pak Arga. Nama ketiga, Ibu Ratna. Nama keempat, ayahnya. Dan saat matanya turun ke nama kelima, tubuh Rina langsung membeku. Nama itu adalah Bimo. Rina menatap lembar daftar itu tanpa berkedip. Tangannya perlahan mulai gemetar. Ia membaca nama-nama itu sekali lagi. 1 Ratna Wulandari. 2 Harun Prasetyo. 3 Arga Setiawan. 4 Surya Pratama. Nama ayahnya. Lalu, 5 Bimo Pratama. Pak. Suara Rina nyaris tak terdengar. Ini, Kak Bimo. Pak Harun mengangguk pelan. Iya. Tapi, kenapa namanya ada di sini? Pak Harun menarik napas panjang sebelum menjawab. Karena sejak awal, ibumu tidak pernah menyembunyikan rahasia itu dari Bimo. Kalimat itu membuat Rina semakin bingung. Berarti Kak Bimo sudah tahu semuanya? Tidak. Maksud Bapak? Dia hanya mengetahui sebagian. Dan itulah yang selama ini membuatnya hidup dengan rasa bersalah. Rina mengernyit. Rasa bersalah. Pak Harun menatap jendela beberapa saat. Sebenarnya aku sudah berjanji tidak akan mengatakan apapun. Tapi keadaan sudah berubah. Beliau kembali menatap Rina. Kalau kamu ingin mengetahui seluruh kebenarannya, kamu harus mulai berani mempertanyakan cerita yang selama ini dipercaya keluargamu. Pak Harun membuka sebuah map lain. Di dalamnya terdapat beberapa lembar fotokopi dokumen lama, surat pinjaman bank, bukti pembayaran, dan beberapa kwitansi. Kenal tanda tangan ini? Rina memperhatikan salah satu dokumen. Itu tanda tangan ayah. Pak Harun mengangguk. Selama ini kalian percaya ayahmu meninggalkan banyak utang. Iya. Itu yang selalu kami dengar. Padahal, Pak Harun menunjuk angka pada kwitansi tersebut. Utang ini lunas. Rina membelalak. Lunas? Iya. Jauh sebelum ayahmu meninggal. Tidak mungkin. Kalau begitu kenapa rumah kita dijual? Kenapa ibu bekerja sampai malam? Kenapa kami hidup susah? Pak Harun menggeleng pelan. Itulah pertanyaan yang seharusnya kamu cari jawabannya. Rina merasa kepalanya semakin penuh. Satu demi satu cerita yang selama ini ia yakini mulai runtuh. Ayah bukan penjudi. Utang sudah lunas. Lalu, kemana semua harta keluarga? Pak Harun kemudian mengambil secari kertas kecil dari laci. Ini alamat seseorang. Rina menerimanya. Siapa? Orang yang dulu membeli rumah pertama orang tuamu. Mengapa saya harus menemuinya? Karena hanya dia yang tahu. Mengapa ayahmu menjual rumah itu dengan harga yang jauh di bawah nilai sebenarnya? Rina memasukkan secari kertas itu ke dalam tas. Sebelum ia berdiri, Pak Harun kembali berkata, Rina. Iya, Pak.
Hati-hati pada siapapun yang terlalu ingin mendapatkan koper itu. Rina mengangguk pelan. Saya mengerti. Dalam perjalanan pulang, pikiran Rina terus dipenuhi pertanyaan. Ia memutuskan singgah sebentar di sebuah warung makan. Baru saja ia duduk dan memesan segelas teh hangat. Ponselnya berdering. Nomor Bimo. Rina menarik napas panjang sebelum mengangkatnya. Halo, Kak. Di mana kamu? Lagi di luar. Dengan siapa? Sendiri. Kamu baru dari kantor Pak Harun. Jantung Rina langsung berdetak lebih cepat. Kok kakak tahu? Di ujung telepon terdengar keheningan. Lalu Bimo menjawab singkat. Aku lihat motormu. Rina mulai merasa ada yang aneh. Tadi kakak memang ke sana? Iya. Ngurus sedikit dokumen. Boleh aku tanya sesuatu? Tanya apa? Kenapa kakak begitu ingin melihat isi koper itu? Beberapa detik tidak ada jawaban. Kemudian suara Bimo terdengar jauh lebih pelan. Karena aku takut kamu mengetahui sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Sambungan telepon langsung terputus. Rina memandangi layar ponselnya. Ucapan itu sama sekali bukan jawaban yang ia harapkan. Tetap terkubur. Apa yang sebenarnya disembunyikan Kak Bimo? Sore harinya, Rina akhirnya tiba di rumah. Begitu membuka pintu, ia langsung berhenti melangkah. Laci ruang tamunya terbuka. Lemari pakaian berantakan. Beberapa kardus berserakan di lantai. Napasnya tercekat. Astaga! Rumahnya baru saja diacak-acak. Dengan panik ia berlari menuju kamar. Matanya langsung tertuju ke bawah ranjang. Koper tua itu masih ada. Namun letaknya sudah bergeser hampir setengah meter. Seseorang jelas telah mencoba menemukannya. Rina segera membuka koper untuk memastikan isinya. Buku harian masih ada. Flash disk masih ada. Kaset mini juga masih utuh. Ia mengembuskan napas lega. Tetapi rasa lega itu hanya bertahan beberapa detik. Karena di dasar koper, kini terdapat secari kertas yang sama sekali belum pernah ia lihat sebelumnya. Bukan tulisan ibunya. Bukan tulisan ayahnya. Melainkan tulisan seseorang yang menggunakan tinta merah. Hanya ada satu kalimat. Berhenti mencari kebenaran. Kalau tidak ingin kehilangan keluargamu untuk kedua kalinya. Rina membeku. Tangannya mencengkeram secari kertas itu hingga sedikit bergetar. Tulisan merah di atas kertas tampak tergesa-gesa. Seolah ditulis oleh seseorang yang tidak ingin dikenali. Berhenti mencari kebenaran. Kalau tidak ingin kehilangan keluargamu untuk kedua kalinya. Rina membalik kertas itu. Kosong. Tak ada nama. Tak ada tanda tangan. Tak ada petunjuk apapun. Ia langsung melihat ke arah jendela kamar. Gorden masih tertutup. Pintu belakang masih terkunci. Namun jelas, seseorang telah masuk ke rumahnya saat ia pergi. Dan orang itu tahu persis bahwa koper tua tersebut adalah tujuan utamanya. Rina segera mengambil ponsel. Orang pertama yang terlintas di pikirannya adalah Pak Arga. Beberapa kali telepon berdering. Akhirnya diangkat. Pak! Suara Rina terdengar gemetar. Mereka masuk rumah saya. Pak Arga langsung terdiam. Koper itu bagaimana? Masih ada. Isinya masih lengkap. Pak Arga mengembuskan napas lega. Lalu apa yang hilang? Itu dia. Sepertinya tidak ada. Justru ada secarik surat baru. Rina membacakan isi surat tersebut. Di ujung telepon, Pak Arga kembali diam. Lama sekali. Pak, aku takut. Bukan orang luar yang masuk ke rumahmu. Jantung Rina serasa berhenti. Maksud Bapak? Orang itu tahu persis apa yang sedang dia cari. Itu bukan pencuri biasa. Tapi, kenapa tidak mengambil kopernya sekalian? Itulah yang membuatku khawatir. Pak Arga menjawab pelan. Mungkin. Dia belum berani. Malam itu Rina memutuskan tidak tidur di kamar. Ia membawa koper tua ke ruang tengah. Meletakkannya tepat di samping sofa. Lampu rumah sengaja tidak dimatikan. Setiap terdengar suara motor lewat. Setiap ada anjing menggonggong. Rina langsung terbangun. Sekitar pukul 2 dini hari. Ponselnya berbunyi. Pesan dari nomor tak dikenal. Kamu sudah membaca buku harian sampai halaman berapa? Tubuh Rina menegang. Ia tidak membalas. Beberapa detik kemudian, pesan kedua masuk.
Jangan percaya semua yang ditulis ibumu. Belum sempat Rina berpikir. Pesan ketiga kembali muncul. Ada seseorang yang sedang memanfaatkanmu. Nomor itu langsung tidak bisa dihubungi kembali. Rina segera memotret layar ponselnya. Ia berniat menunjukkan semuanya kepada Pak Harun esok pagi. Keesokan harinya, Rina kembali membuka buku harian. Kini ia menemukan sebuah pembatas buku kecil yang sebelumnya tidak ia sadari. Di balik pembatas itu terselip secarik catatan. Tulisan Ibu Ratna. Kalau suatu hari ada orang yang menyuruhmu berhenti membaca buku ini, berarti kamu sudah semakin dekat dengan jawabannya. Rina menggenggam catatan itu erat. Jadi, ibu sudah memperkirakan semua ini. Ia melanjutkan membaca. 18 Februari 2006. Hari ini Bimo menangis di hadapanku. Dia berkata ingin mengatakan sesuatu, namun akhirnya memilih diam. Sejak hari itu, aku tahu dia memikul beban yang terlalu berat untuk anak seusianya. Aku tidak pernah menyalahkannya, karena dia juga korban. Rina berhenti membaca. Kak Bimo menangis. Selama hidupnya, ia hampir tidak pernah melihat kakaknya menangis. Apalagi sampai disebut dalam buku harian. Halaman berikutnya membuat Rina semakin penasaran. Aku berharap suatu hari nanti anak-anakku tahu. Tidak semua orang yang menyimpan rahasia adalah orang jahat. Kadang seseorang memilih diam demi melindungi orang yang dicintainya. Air mata Rina kembali menetes. Kalimat itu membuatnya ragu. Apakah selama ini ia terlalu cepat mencurigai Bimo? Atau justru Bimo sedang melindungi seseorang? Siang harinya, Rina memutuskan menemui orang yang alamatnya diberikan Pak Harun. Sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Pintu dibuka oleh seorang pria tua berusia sekitar 70 tahun. Rambutnya sudah memutih seluruhnya. Maaf. Apakah Bapak pernah membeli rumah milik Surya Pratama? Pria tua itu memandang Rina cukup lama. Siapa kamu? Saya Rina. Anaknya Pak Surya. Mata pria itu langsung berkaca-kaca. Ya Allah. Kamu sudah sebesar ini. Rina mengangguk pelan. Boleh saya bertanya sesuatu? Pria tua itu mengajak Rina masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang dipenuhi foto keluarga. Setelah menyuguhkan segelas teh hangat, pria itu berkata pelan, ayahmu menjual rumah itu bukan karena terlilit utang. Rina langsung mengangkat wajah. Lalu kenapa, Pak? Pria tua itu menarik sebuah map lusuh dari lemari. Dari dalam map itu, ia mengeluarkan selembar cek fotokopi dan sebuah surat perjanjian. Rumah itu sebenarnya sudah lunas kubayar. Tapi, ayahmu memintaku merahasiakan alasan penjualannya. Beliau bilang, kalau anak-anakku bertanya suatu hari nanti, katakan saja aku melakukan ini karena aku tidak punya pilihan. Air mata Rina mulai mengalir. Tidak punya pilihan. Pria tua itu mengangguk. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Pria tua itu menatap Rina dengan penuh iba. Ayahmu sedang berusaha menyelamatkan seseorang. Siapa? Pria tua itu menjawab pelan. Orang yang diselamatkan ayahmu adalah salah satu kakakmu. Rina membeku. Dadanya terasa sesak. Sebelum sempat bertanya lebih jauh, pria tua itu mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh tubuh Rina terasa lemas. Dan orang yang menyebabkan ayahmu kehilangan segalanya, bukanlah orang yang selama ini kalian benci. Rina seperti kehilangan suara. Kalimat pria tua itu terus terngiang di kepalanya. Orang yang menyebabkan ayahmu kehilangan segalanya, bukanlah orang yang selama ini kalian benci. Ia menatap pria tua itu dengan mata berkaca-kaca. Pak, tolong jangan berhenti di situ. Selama ini saya hidup dengan cerita yang salah. Saya ingin tahu semuanya. Pria tua itu menghela napas panjang. Ia menyesap teh yang sudah mulai dingin sebelum akhirnya berkata pelan. Dulu, ayahmu bukan orang miskin. Beliau punya usaha mebel yang cukup besar. Pesanannya sampai keluar kota. Rina mengangguk perlahan. Ia memang masih samar-samar mengingat halaman rumah mereka dulu selalu dipenuhi kayu dan pekerja. Namun semua itu hilang begitu saja ketika ia masih kecil. Lalu kenapa usaha itu tutup? Tanya Rina. Bukan karena bangkrut. Bukan juga karena utang. Melainkan karena ayahmu menjual hampir seluruh asetnya. Untuk menutup kesalahan seseorang. Rina menggenggam kedua lututnya. Siapa orang itu? Pria tua itu menatapnya cukup lama.
Aku tidak berhak menyebut namanya. Tapi, orang itu masih hidup. Dan setiap hari membawa rasa bersalah. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Rina mematikan radio motor. Ia ingin pikirannya tenang. Namun semakin dipikirkan, semuanya justru semakin membingungkan. Kalau ayah menjual seluruh hartanya demi menyelamatkan seseorang, kenapa keluarga mereka justru membencinya? Kenapa ibunya memilih diam? Dan, kenapa Bimo mengetahui sebagian rahasia itu? Sesampainya di rumah, Rina melihat seseorang duduk di teras. Bimo, kakaknya tampak berbeda. Tidak seperti biasanya. Kemejanya kusut, matanya sembab, seolah semalaman tidak tidur. Kak! Bimo berdiri perlahan. Aku boleh masuk? Rina sempat ragu. Namun akhirnya ia membuka pintu. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Tak ada satupun yang berbicara selama hampir 1 menit. Hanya terdengar suara kipas angin yang berputar pelan. Akhirnya Bimo memecah keheningan. Kamu sudah membaca buku ibu? Sudah sebagian. Sudah sampai halaman tentang ayah? Iya. Bimo menunduk. Aku sudah menduga. Rina menatap kakaknya lekat-lekat. Lalu, kakak sebenarnya tahu apa? Bimo tersenyum pahit. Tidak sebanyak yang kamu kira. Kalau begitu kenapa kakak begitu ingin mendapatkan koper itu? Bimo memejamkan mata. Karena aku takut. Takut apa? Takut kalian semua membenciku. Kalimat itu membuat Rina terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat kakaknya benar-benar rapuh. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Bimo. Aku sudah menyimpan ini lebih dari 20 tahun. Setiap malam, aku selalu berharap ibu tidak pernah membuka rahasia itu. Rina menelan ludah. Kak, sebenarnya apa yang terjadi? Bimo mengusap wajahnya. Waktu itu aku baru berusia 16 tahun. Aku ingin cepat kaya. Aku ingin membantu ayah. Ada seseorang yang mengajakku menanam modal. Aku bodoh. Aku percaya begitu saja. Rina mulai mendengarkan dengan saksama. Aku mengambil uang usaha ayah. Bukan banyak. Tapi cukup besar. Aku pikir seminggu sudah kembali. Ternyata aku ditipu. Rina membeku. Apa? Bimo mengangguk pelan. Ayah mengetahui semuanya. Aku pikir beliau akan memarahiku. Tapi beliau tidak. Beliau hanya berkata, kamu tetap anak ayah. Kesalahanmu biar ayah yang selesaikan. Air mata Bimo akhirnya jatuh. Itu terakhir kalinya aku melihat ayah tersenyum. Rina ikut menangis. Selama ini, ia sama sekali tidak mengetahui kejadian itu. Jadi, karena itulah ayah menjual rumah. Bimo mengangguk. Sebagian. Sebagian lagi. Untuk melindungiku. Rina mengernyit. Melindungi kakak dari siapa? Bimo menggeleng. Itu yang tidak pernah diceritakan ibu. Beliau hanya bilang, kalau suatu hari Rina menemukan koper itu, jangan pernah hentikan dia mencari kebenaran. Rina memandang wajah kakaknya. Ia tidak melihat kebohongan di sana. Yang ia lihat hanyalah penyesalan yang dipendam selama puluhan tahun. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal. Kak, kalau hanya karena uang usaha hilang, kenapa ibu harus menyembunyikan semua ini sampai sekarang? Bimo perlahan mengangkat wajah. Aku juga tidak tahu. Itulah yang selama ini membuatku takut. Takut ternyata masih ada rahasia lain yang bahkan tidak pernah diberitahukan kepada kita. Ucapan itu membuat suasana kembali sunyi. Rina teringat pada halaman-halaman buku harian yang hilang. Teringat pada foto yang wajah seseorangnya dicoret. Teringat pada wasiat kedua yang belum boleh dibuka. Semua petunjuk itu menunjukkan satu hal. Pengakuan Bimo bukanlah akhir dari misteri, melainkan baru permulaan. Saat Rina hendak mengambil koper dari kamar, ponselnya tiba-tiba berdering. Nama yang muncul di layar membuat wajahnya berubah. Pak Harun. Begitu diangkat, suara Pak Harun terdengar terburu-buru. Rina, di mana kamu sekarang? Di rumah. Dengarkan saya baik-baik. Ada seseorang baru saja datang ke kantor saya. Dia mengaku sebagai pemilik sah isi koper peninggalan ibumu. Rina langsung berdiri. Apa? Pak Harun menarik napas panjang.
Laki-laki itu membawa halaman-halaman buku harian yang selama ini hilang. Laki-laki itu membawa halaman-halaman buku harian yang selama ini hilang. Ucapan Pak Harun membuat tubuh Rina membeku. Apa Bapak yakin? Sangat yakin. Dia datang sekitar 15 menit yang lalu. Katanya halaman-halaman itu memang selama ini berada di tangannya. Siapa dia, Pak? Itu yang membuatku bingung. Dia menolak memperkenalkan diri. Dia hanya meninggalkan satu pesan. Rina menggenggam ponselnya semakin erat. Pesan apa? Pak Harun menjawab dengan suara pelan. Sekarang waktunya keluarga itu mengetahui kebenaran. 30 menit kemudian, Rina sudah tiba di kantor Pak Harun. Bimo ikut bersamanya. Begitu memasuki ruang kerja notaris itu, Rina melihat sebuah map putih berada di atas meja. Pak Harun mendorong map tersebut ke arah mereka. Dia tidak mau mengambil uang. Tidak juga meminta imbalan. Dia hanya menyerahkan ini. Rina membuka map perlahan. Di dalamnya terdapat sekitar 30 lembar kertas yang sobekannya sangat mirip dengan buku harian ibunya. Tangannya mulai bergetar. Ini benar. Halaman yang hilang. Air mata Rina kembali menetes. Selama beberapa hari terakhir ia terus bertanya-tanya apa isi halaman-halaman itu. Ini, jawabannya ada di depan mata. Namun ia takut membacanya. Pak Harun mengangguk pelan. Bacalah. Rina menyusun halaman-halaman itu sesuai nomor yang tertulis di bagian bawah. Lalu ia mulai membaca. 21 November 2005. Hari ini aku akhirnya mengetahui siapa yang mengambil sebagian isi buku harianku. Orang itu datang sambil menangis. Dia meminta maaf. Dia berkata hanya ingin melindungi seseorang. Aku memaafkannya. Karena aku tahu. Dia tidak pernah berniat menyakitiku. Rina berhenti membaca. Ia menoleh ke arah Bimo. Bimo menggeleng. Bukan aku. Rina mengangguk. Ia memang tidak pernah mengira Bimo mampu melakukan hal seperti itu. Ia melanjutkan membaca. 5 Januari 2006. Aku semakin yakin. Kalau rahasia ini terbuka sekarang, anak-anakku akan saling membenci. Karena itu aku memilih diam. Biarlah mereka membenciku. Daripada mereka kehilangan satu sama lain. Ruangan kembali sunyi. Tak ada satupun yang berani berbicara. Pak Harun bahkan melepas kacamatanya untuk mengusap mata. Rina membalik halaman berikutnya. Kalimat pertama membuat napasnya tercekat. Aku menulis nama orang itu di halaman terakhir buku ini. Kalau kalian membacanya, jangan balas dengan kebencian. Rina mempercepat membalik halaman. Nomor halaman semakin besar. Hingga akhirnya, ia sampai pada halaman terakhir. Di sana hanya ada satu nama. Ditulis besar menggunakan tinta hitam. Dian. Rina membelalak. Kak Dian? Bimo ikut berdiri. Tidak mungkin. Pak Harun menghela napas panjang. Aku juga terkejut saat pertama kali membacanya. Rina kembali melihat halaman tersebut. Di bawah nama Dian terdapat penjelasan yang membuat seluruh tubuhnya terasa lemas. Dian mengambil halaman-halaman ini. Bukan untuk menyembunyikan kesalahannya. Tetapi karena dia takut adik-adiknya mengetahui siapa yang sebenarnya menyelamatkan keluarga kita. Rina mengernyit. Menyelamatkan keluarga? Bukankah selama ini mereka mengira ayah penyebab kehancuran keluarga? Mengapa kini justru tertulis sebaliknya? Ia terus membaca. Ayah kalian menjual seluruh harta bukan untuk membayar utang. Beliau melakukannya agar Dian bisa tetap melanjutkan kuliah kedokterannya. Saat itu Dian mendapat fitnah yang hampir membuatnya dipenjara karena kesalahan rekannya. Ayah memilih menjual semua yang kami miliki untuk membayar biaya hukum dan mengganti kerugian yang bukan menjadi tanggung jawab anak kami. Beliau berkata kepadaku, kalau ada satu anak yang masih bisa mengubah masa depan keluarga ini, biarlah aku yang kehilangan semuanya. Tangisan Dian yang selama ini tak pernah mereka lihat, seolah terdengar di telinga Rina. Bimo terduduk lemas. Ya Allah! Selama ini, ayah tidak pernah menyalahkan kami. Pak Harun menunduk. Itulah alasan ibumu tidak pernah membuka semuanya. Beliau takut kalian hidup dengan rasa bersalah seumur hidup. Namun Rina merasa masih ada yang janggal. Ia membaca ulang setiap halaman. Lalu matanya berhenti pada satu kalimat kecil di pojok bawah. Kalimat yang hampir tak terlihat. Tetapi, masih ada satu rahasia yang bahkan Dian sendiri tidak mengetahuinya. Rina langsung mengangkat wajah. Pak,
Apa maksud kalimat ini? Pak Harun perlahan menutup map itu. Sampai hari ini, aku juga belum menemukan jawabannya. Saat itulah pintu kantor diketuk. Seorang pegawai masuk tergesa-gesa. Pak Harun, ada Budian di luar. Beliau bilang, sudah waktunya semua berhenti saling menebak. Rina dan Bimo saling berpandangan. Beberapa detik kemudian, pintu ruang kerja terbuka perlahan. Dian melangkah masuk. Wajahnya basah oleh air mata. Tanpa berkata apapun, ia langsung berlutut di hadapan Rina dan Bimo. Maafkan kakak. Selama 20 tahun, kakak hidup dengan kebohongan yang ibu minta untuk dijaga. Ruangan itu sunyi. Tak ada yang bergerak. Tak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Dian masih berlutut di lantai dengan kepala tertunduk. Air matanya menetes tanpa henti. Maafkan kakak. Selama 20 tahun, kakak hidup dengan kebohongan yang ibu minta untuk dijaga. Rina menatap kakaknya dengan mata merah. Bangun dulu, kak. Namun Dian menggeleng. Aku tidak pantas berdiri. Bimo mendekat, lalu memegang bahu kakaknya. Kita semua sama-sama tidak tahu. Dian tersenyum pahit. Kalian tidak tahu. Tapi aku tahu sebagian. Itulah yang paling menyiksa. Pak Harun mempersilakan mereka duduk. Beliau menutup pintu ruang kerja agar tidak ada yang mengganggu. Dian menarik napas panjang. Sebelum ibu meninggal, beliau memanggilku sendirian. Beliau memberikan buku harian itu. Rina langsung menoleh. Jadi memang Kak Dian yang mengambil halaman-halamannya? Dian mengangguk pelan. Iya. Tapi bukan untuk menghancurkannya. Aku hanya menyembunyikannya. Karena ibu memintaku. Rina mengernyit. Tapi kenapa? Dian menggenggam kedua tangannya erat. Karena waktu itu, aku ingin menyerahkan diri. Semua orang terdiam. Apa maksud kakak? Dian mengusap air matanya. Aku tidak sanggup melihat ayah kehilangan semuanya. Aku ingin mengatakan kepada kalian kalau semua itu salahku. Tapi ibu melarang. Beliau berkata, kalau kamu membuka semuanya sekarang, adik-adikmu akan tumbuh dengan rasa bersalah. Biarkan mereka membenciku. Jangan biarkan mereka saling menyalahkan. Dian terisak. Aku menurut. Setelah ayah meninggal, aku semakin tidak punya keberanian. Rina menggenggam tangan kakaknya. Jadi benar. Ayah menjual semuanya demi kakak. Dian mengangguk sambil menangis. Iya. Tapi bukan hanya itu. Rina mengernyit. Bukan hanya itu. Dian menggeleng pelan. Waktu itu, aku difitnah oleh rekan kerjaku saat masih koas. Namaku hampir masuk proses pidana. Ayah yakin aku tidak bersalah. Beliau menjual rumah, menjual bengkel, menjual gudang, bahkan menjual mobil satu-satunya. Hanya untuk membayar pengacara terbaik. Bimo menutup wajahnya. Selama bertahun-tahun, ia selalu mengira ayah mereka gagal mengelola usaha. Padahal, ayah mereka diam-diam mengorbankan seluruh hidupnya demi anak-anak. Akhirnya, 2 tahun kemudian, aku dinyatakan tidak bersalah. Dian kembali menangis. Tapi saat itu, ayah sudah sakit. Ruangan kembali dipenuhi isak tangis. Pak Harun kemudian berdiri. Ada satu hal lagi. Beliau mengambil sebuah amplop kecil dari dalam laci. Ini dititipkan Bu Ratna. Kalau suatu hari kalian semua sudah mengetahui sebagian besar kebenaran, baru boleh kuberikan. Rina menerima amplop itu. Di bagian depan tertulis, buka bersama anak-anak ibu. Mereka saling berpandangan. Perlahan Rina membuka amplop tersebut. Di dalamnya hanya ada satu lembar surat. Tulisan Ibu Ratna. Anak-anak ibu, kalau surat ini kalian baca bersama, berarti kalian akhirnya memilih duduk dalam satu ruangan. Bukan untuk berebut warisan, tetapi untuk mencari kebenaran. Itulah warisan terbesar yang sebenarnya ibu harapkan. Rumah bisa habis, uang bisa hilang, tanah bisa dijual. Tetapi saudara, jangan sampai hilang hanya karena salah paham. Air mata kembali mengalir. Rina melanjutkan membaca. Kalau kalian masih saling memaafkan setelah membaca semuanya, berarti pengorbanan ayah kalian tidak sia-sia. Karena sejak awal,
Yang paling ayah takutkan bukan kehilangan harta, melainkan kehilangan anak-anaknya. Tak seorang pun mampu menahan tangis. Untuk pertama kalinya sejak pemakaman, mereka bertiga saling berpelukan. Bimo menangis. Dian menangis. Rina pun ikut menangis. Namun, Pak Harun tidak ikut tersenyum. Beliau justru terlihat semakin serius. Rina menyadarinya. Pak, kenapa Bapak seperti masih menyembunyikan sesuatu? Pak Harun terdiam. Lalu perlahan membuka laci paling bawah. Di sana tersimpan sebuah map berwarna hitam. Berbeda dengan map-map sebelumnya. Map itu masih disegel. Beliau meletakkannya di atas meja. Selama ini kalian mengira rahasia keluarga kalian sudah selesai. Padahal belum. Rina menelan ludah. Masih ada lagi. Pak Harun mengangguk. Lembar-lembar buku harian yang hilang menjelaskan kenapa ayah kalian jatuh miskin. Tapi, map ini menjelaskan kenapa ibumu hanya meninggalkan koper tua untuk Rina. Bimo dan Dian saling berpandangan. Kenapa? Pak Harun menatap langsung ke arah Rina. Karena, isi koper itu bukan sekadar kenangan keluarga. Di dalamnya tersimpan bukti kepemilikan sesuatu yang nilainya jauh lebih besar daripada seluruh warisan yang sudah dibagikan. Ruangan kembali hening. Tatapan Rina, Bimo, dan Dian tertuju pada map hitam yang masih tersegel di atas meja Pak Harun. Nilainya lebih besar dari seluruh warisan. Rina bertanya pelan. Pak Harun mengangguk. Ya. Tapi bukan karena nominal uangnya. Beliau memotong segel map itu perlahan. Lalu mengeluarkan sebuah map plastik bening yang berisi beberapa dokumen. Dokumen pertama berupa sertifikat. Namun bukan sertifikat rumah. Bukan pula sertifikat tanah. Melainkan akta kepemilikan saham sebuah perusahaan mebel. Rina mengernyit. Perusahaan. Pak Harun tersenyum tipis. Kalian ingat usaha mebel ayah kalian? Bimo mengangguk pelan. Dulu memang cukup besar. Kami kira sudah bangkrut. Pak Harun menggeleng. Itulah kebohongan terakhir yang diminta ibumu untuk disimpan. Mereka bertiga saling berpandangan. Usaha itu tidak pernah bangkrut. Pak Harun mulai menjelaskan. 20 tahun lalu, ketika Surya menjual rumah, gudang, kendaraan, dan sebagian asetnya demi menyelamatkan Dian, kondisi perusahaan memang hampir runtuh. Namun sebelum semuanya benar-benar habis, seorang sahabat lama Surya datang menawarkan kerjasama. Surya tidak menjual seluruh usahanya. Ia hanya melepas sebagian besar kepemilikan. Sebagai gantinya, ia tetap menyimpan 15% saham perusahaan. Saat itu nilainya kecil, hampir tidak berarti. Namun seiring berjalannya waktu, perusahaan tersebut berkembang menjadi salah satu eksportir furnitur terbesar di daerah itu. Kini, nilai saham yang tersisa mencapai puluhan miliar rupiah. Rina membelalak. Bimo dan Dian ikut terdiam. Tapi, kenapa ayah tidak pernah memberitahu kami? Pak Harun membuka surat terakhir dari Ibu Ratna. Karena di dalam surat itu tertulis jawabannya. Surya berkata, kalau suatu hari saham ini menjadi besar, jangan pernah jadikan itu alasan anak-anak kita saling berebut. Biarkan mereka belajar bahwa keluarga lebih berharga daripada uang. Ruangan kembali sunyi. Pak Harun melanjutkan. Ibumu sebenarnya bisa membagi saham itu kepada kalian berempat. Lalu kenapa diberikan kepada Rina? Tanya Bimo. Pak Harun menatap Rina. Karena Rina satu-satunya anak yang tidak pernah meminta apapun. Rina langsung menggeleng. Itu bukan alasan, Pak. Pak Harun tersenyum. Aku juga pernah bertanya begitu kepada ibumu. Beliau menjawab. Kalau Rina menerima semuanya, aku yakin dia tidak akan menyimpannya sendiri. Air mata Rina kembali mengalir. Begitu juga Bimo dan Dian. Mereka akhirnya memahami. Warisan itu bukan hadiah, melainkan amanah. Pak Harun lalu mengeluarkan dokumen terakhir. Sebuah surat yang ditandatangani Surya dan Ratna. Isinya sederhana. Apabila suatu hari nilai saham tersebut berkembang, penerimanya bebas menentukan pembagiannya. Tanpa tekanan, tanpa kewajiban, tanpa tuntutan hukum. Semua diserahkan kepada hati nuraninya. Pak Harun menutup map itu. Tugas saya selesai. Sekarang keputusan ada di tanganmu, Rina. Mereka bertiga pulang bersama. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, mereka makan malam di rumah peninggalan orang tua mereka.
Rumah yang kini ditempati Bimo. Tak ada pembicaraan soal uang. Tak ada pembicaraan soal warisan. Yang ada hanyalah cerita-cerita masa kecil. Tentang ayah yang selalu menggendong mereka bergantian. Tentang ibu yang diam-diam menyisihkan uang untuk membeli buku sekolah. Malam itu, mereka baru benar-benar merasa menjadi saudara lagi. Beberapa hari kemudian, Rina menghubungi pengacara perusahaan. Ia meminta seluruh data mengenai kepemilikan saham tersebut. Setelah semuanya jelas, ia mengumpulkan Bimo, Dian, dan Siska. Aku sudah membuat keputusan. Mereka bertiga menatap Rina. Aku tidak akan menjual saham ini. Bimo mengangguk pelan. Itu hakmu. Tapi, aku juga tidak akan memilikinya sendiri. Rina tersenyum. Ayah membangun semuanya untuk keluarga. Bukan untuk satu orang. Aku ingin membuat yayasan Surya Ratna. Sebagian dividen dipakai untuk biaya sekolah anak-anak kurang mampu. Sebagian lagi untuk kebutuhan keluarga kita jika suatu hari ada yang benar-benar membutuhkan. Dan kepemilikan saham ini akan kita kelola bersama secara transparan. Tak ada yang mampu berkata-kata. Dian menangis. Siska memeluk adiknya. Bimo menundukkan kepala. Maafkan kami, Rin. Kami terlalu sibuk menghitung warisan. Sampai lupa menghitung pengorbanan ayah dan ibu. Rina menggenggam tangan ketiga saudaranya. Kita semua sama-sama terlambat. Tapi untungnya, belum terlambat untuk memperbaikinya. 6 bulan kemudian, Yayasan Surya Ratna resmi berdiri. Anak-anak dari keluarga kurang mampu mulai menerima beasiswa. Di dinding kantor yayasan hanya ada satu foto besar. Foto ayah dan ibu yang sedang tersenyum. Di bawahnya tertulis sebuah kalimat yang diambil dari surat terakhir Ibu Ratna. Warisan terbesar bukanlah apa yang ditinggalkan orang tua untuk anak-anaknya. Warisan terbesar adalah ketika anak-anaknya tetap saling menggenggam tangan setelah orang tuanya tiada. Rina berdiri memandangi foto itu. Ia tersenyum. Untuk pertama kalinya, koper tua yang dulu dianggap tidak berharga itu telah membuka rahasia terbesar keluarganya. Bukan tentang miliaran rupiah. Bukan tentang saham. Bukan tentang warisan, melainkan tentang cinta dua orang tua, yang rela kehilangan segalanya agar anak-anak mereka tidak kehilangan satu sama lain. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, tuliskan di kolom komentar asal daerah kalian. Aku ingin tahu cerita ini ditonton dari mana saja. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah emosional berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.